yang kemudian sebagai coach Ibu Yohana dari SDN dan coach saya dari SDN Asio. Selamat pagi Bu Yohana. Baik, kali ini saya akan memberikan beberapa tahap yang akan lalui dari Bapak. Yang pertama tahap transformasi, di mana tadi akan mengisikan dengan editor yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak. Kemudian tahap pelaksanaan sesi. Tahap ini nanti akan mengamati dan akan dilakukan oleh Ibu Bapak. Dan atas sesi, yang mana Bu Yoha yang merefleksikan apa yang Ibu kembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang Ibu kembangkan selanjutnya. Baik Yohan, sudah ya, siap Bu. Oke. Baik Bu, seperti yang saya paparkan tadi, yang pertama Ibu Yohan harus diskusikan terlebih dahulu apakah serta alur tirta serta rubrik penilaian terlebih dahulu sesuai alur tirta. Kemudian nanti di mana coach dapat menerapkan dan merespon serta menanggapi apa yang ditanyakan oleh coach. Kemudian Bu Yohan juga harus menanyakan pertanyaan yang berbobot, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Yohan, kita mulai terlebih dahulu dengan praobservasi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu dulu. Yang pertama, potensi apa yang aku kembangkan dalam coaching ini? Mungkin dalam kali ini saya akan mengembangkan potensi mengenai aktif serta menanyakan pertanyaan berbobot. Oke Bu, jadi dua kompetensi ya Bu. Ya. Kemudian kompetensi mana prioritas Ibu akan kembangkan? Yang prioritas itu pertanyaan berbobot. Ya baik. Dan ini pertanyaan ketiga yang akan saya tanyakan, indikatornya nih Bu. Ya. Apa yang inginkan Bu Yohan pada kali ini? Saya ingin coach dapat menemukan potensinya dalam memecahkan masalah serta menemukan langkah untuk menentukan solusi. Baik Bu Yohan, demikian dulu ya praobservasinya. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Pagi Pak Abed. Ibu Yohan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Tadi agak merasa ada yang janggal lah di pikiran saya Bu. Agak sedikit juga nih Bu. Oh iya Pak. Gak ada yang mengatakan nggak sih Pak? Ini Bu, ini pengalaman saya kemarin Bu. Saya masuk di kelas 6 itu, kemudian ada anak-anak curhat kepada saya Bu. Mereka bilang ada guru yang tidak mau masuk lagi di kelas mereka. Saya nanya juga ke mereka, apa penyebab guru itu tidak mau masuk ke dalam kelas kalian. Mereka bilang gara-gara ada sebagian murid itu mengerjakan tugas dari guru lain. Ya, guru tersebut melihat anak-anak ini mengerjakan tugas. Sedang tugas itu kan pekerjaan rumah kata guru tersebut. Tapi anak-anak masih mengerjakan tugas, jadi mereka tidak mempedulikan guru itu lagi mengajar. Jadi guru tersebut agak marah, langsung meninggalkan kelas dan tidak mau masuk lagi ke kelas tersebut. Oh, sepertinya sedikit rumit ya Pak ya. Jadi intinya Bapak itu dapat curhatan dari murid Pak ya? Iya Bu. Oke, berarti masalahnya dari percakapan ini apa sih yang ingin Bapak inginkan dari tujuan akhir percakapan kita ini Pak? Saya ingin pembelajaran bisa kembali normal Bu, dan hubungan baik antara guru dan siswa tersebut bisa terjalin dengan baik. Saya menginginkan gurunya bisa masuk kembali ke kelas lagi, kemudian hubungan mereka dengan anak-anak pun juga bisa kembali baik lagi. Oke, bagus sekali Pak ya. Iya. Dari sini kira-kira kesepakatan apa nih yang Pak Abed miliki sekarang? Saya sudah memberikan pembinaan Bu kepada anak-anak. Ketika anak-anak itu melakukan sharing, saya langsung melakukan pembinaan di dalam kelas tersebut. Saya pun sudah menyarankan kepada mereka tuh, mereka satu kelas tuh meminta maaf kepada guru tersebut. Sudah saya lakukan gitu. Habis itu sudah saya nasihatin mereka tuh jangan mengerjakan tugas rumah itu di dalam kelas. Saya sudah melakukan itu Bu. Oh iya, berarti intinya dengan anak itu sudah selesai ya Pak ya? Sudah Bu, sudah selesai Bu. Oke, kalau kita ukur skalanya ini berapa dari 1 sampai 10? Kalau dibilang skala mungkin masih di bawah 50% Bu. Kalau saya bilang sih masih skala 4 Bu. Iya. Mungkin ada cara lain Pak? Mungkin saya akan melakukan cara yang pertama itu
melakukan dialog dengan guru tersebut, Bu. Ya. Saya melakukan pendekatan pribadi dengan guru tersebut, secara tindak preventif, pendekatan preventif. Kemudian yang kedua itu mungkin nanti saya akan meminta bantuan dengan wali kelasnya, Bu. Oke. Nah, dari beberapa langkah tersebut, apa nih Pak yang mau Bapak prioritaskan dari langkah tersebut? Udah saya urutkan sih, Bu. Saya akan mulai bergerak mungkin besok, Bu. Sudah mulai saya bergerak. Oke, secepatnya Pak ya? Iya, Bu, secepatnya, Bu. Oke. Jika itu sudah terpenuhi semua, apa sih dananya Pak? Komitmen saya sih, Bu, saya akan mengawal kasus ini sampai benar bisa memastikan guru tersebut bisa masuk ke kelas kembali dan hubungan mereka antara guru dan murid-murid tersebut bisa terjalin dengan baik lagi, Bu. Oke. Sekarang tindak lanjutnya apa Pak? Saya akan melakukan yang pertama itu dengan pendekatan yang saya bilang tadi, Bu, Ya. pendekatan preventif Mm-mm. dengan guru tersebut. Mungkin kemudian juga saya akan meminta wali kelasnya lah mendampingi saya nanti, Bu. Oke. Luar biasa sekali Pak Abed ya. Nah, dari percakapan ini gimana nih perasaan Pak Abed? Sudah agak plong, Bu. Udah agak lega lah perasaan saya ini, Bu. Oke. Wah, kayaknya waktunya udah mau habis nih Pak Abed. Mudah-mudahan nanti Pak Abed bisa menyelesaikan ini semua ya. Dan kelas juga kembali lancar, normal Pak ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Yan. Iya, sama-sama Pak. Oke, baik. Selamat pagi Pak Abed, Bu Yohan. Pagi, Bu. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Abed, Bu Yohan. Iya Bu. Oke, jadi sebelum penutupan saya menanyakan beberapa nyanyi pasca observasi. Iya. Yang pertama saya tanya apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini. Oke Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, terima kasih Bu Yohan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu? Oke, dari coaching Ibu tadi dengan Pak Abed sudah sesuai, sudah bagus dan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu tadi juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Abed bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga proses coaching tadi sudah sesuai dengan pre-coach. Baiklah kan, jadi sebelum kita tutup ya Bu, saya akan bertanya kembali Ibu yang terakhir dengan Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching selanjutnya Bu? Mungkin itu pertanyaan berbobot Bu. Oke, baik Bu. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Oke, demikian observasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya, Bu Yohan, Pak Abed. Baiklah, Bu Yohan, Pak Abed, saya tutup kegiatan coaching kita. Selagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Salam sejahtera. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi Pak Abed. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal pembuka, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi
kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini adalah kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Gitu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pertanyaan tadi yang berbobot Pak, yang akan saya kembangkan untuk kegiatan kali ini. Yang terakhir, indikator bagi yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin nanti coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi kesalahan tersebut Pak. Oh iya Bu, bagus Bu. Berikan dulu yang kali ini, silakan melakukan coachingnya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Yohan. Ya, selamat pagi juga Bu Sri. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Ibu gimana kabarnya? Baik juga Bu. Baik Bu. Jadi dengar-dengar Bu Yohan ada yang ingin disampaikan nih Bu dengan saya. Ada apa ya Bu? Ya Bu, ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan Bu Sri. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa lama ya Bu, karena paling cukup waktu 10 atau sampai 15 menit tadi ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Oh begini Bu, terkait dengan rekan guru sekolah saya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan Bu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan dalam yang ada dalam sekolah, mau mengandalkan metode konvensional itu saja Bu. Sehingga saya nilai pembelajaran itu kurang variatif di sekolah itu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan Bu Yohan ini permasalahan tentang pembelajaran ya, rekan gurunya kurang bervariatif gitu ya Bu? Ya begitu Bu. Medianya atau model pembelajarannya juga yang masih yang sama, yang lama itu Bu. Oh gitu. Ya. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Bu Yohan dapatkan Bu? Dari percakapan kita? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran itu. Jadi Bu Yohan harapkan adanya perubahan ya Bu? Iya betul sekali Bu. Kira-kira perubahan apa nih yang akan Ibu lihat atau Ibu inginkan Bu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran. Pembelajaran lebih bervariatif. Misalnya saya menggunakan media berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizy yang sekarang sedang marak digunakan, dan juga bisa menggunakan slide presentasi menggunakan Canva Bu. Itu juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah lagi dan tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Jadi Ibu harus sampaikan tadi yang barusan Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran itu menggunakan variasi ya Bu ya metodenya. Atau metode itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Betul. Dari beberapa yang dah Ibu sampaikan metodenya, kemudian dari variasi yang Ibu lakukan, kira-kira dari 1 sampai 10 tuh sekarang sudah level berapa Bu? Kalau saya lihat sih Bu masih di level 5 karena di situ banyak guru-guru senior. Jadi untuk level lebih tinggi itu agak sulit. Jadi mungkin masih di level 5 lah Bu. Oh, jadi di level 5 ya Bu. Jadi dari kondisi sekarang yang kira-kira di level berapa lagi nih Bu akan ditingkatkan nanti sehingga ada perubahan dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan bisa bervariatif di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan dan sampai ke level 7 ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Jadi dari
naik dari level 5 ke level 7 ya Bu. Iya. Semoga nanti bisa itu ya Bu ya, seperti yang Ibu inginkan. Amin. Kira-kira nih usaha apa nih nanti yang akan Ibu Juan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya juga saya masih memikirkan Ibu rencana akan tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Ibu, seperti pendampingan individu nanti antara saya dengan rekan guru secara tes atau bergantian seperti itu. Oh, jadi akan bukan betul Ya, caranya. Jadi penting pendampingan itu selain itu ada enggak strategi yang mungkin Bu Yohan akan terapkan dengan teman-teman yang dalam penelitiannya Bu? mungkin kalau bukan dari mentoring saya coba konsultasi dengan kepala sekolah dan atau di kurikulum untuk membuat semacam dan pelatihan atau workshop yang hanya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi dan media-media pelajaran yang valid. Oke, berarti Bu Yohan tadi udah pengen merencanakan ya Bu tentang monitoring pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiga penerapan yang Ibu akan lakukan tadi, kira-kira Bu Yohan nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa itu cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya monitoring Bu ya, karena kalau latihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya cukup dan harus mencari sumber yang lebih kompeten untuk sampai saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru itu adalah mentoring. Oh, jadi monitoring kegiatan ya Bu. Jadi kira-kira seseorang anak itu bisa memerlukan support atau memerlukan bantuan itu seperti apa tuh Ibu? Gimana nanti Ibu akan melakukannya? Mungkin nanti saya mau meminta bantuan teman guru atau yang memang ahli IT. Di sekolah saya itu ada Pak Mayadi namanya, jadi saya bisa minta bantu beliau untuk menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Bu Yohan pengen monitor dengan cara berkolaborasi ya Bu ya tadi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau akan direalisasikan? Sebenarnya secepatnya ya Bu ya, karena minggu depan berarti secepatnya melakukan koordinasi dulu, kolaborasi dengan rekan dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Oke Bu Yohan, baik sekali ya Bu Yohan. Kira-kira Bu Yohan dari percakapan kali ini apa yang akan didapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT. Puji Tuhan Bu, ada gambaran ini bagaimana nanti menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolah saya. Saya setuju Ibu. Nanti yang kabar-kabari ya Bu, kalau misalnya sudah melakukan monitoring atau saya akan dengar cerita lagi dari Bu Yohani. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu, karena mengingat waktu saya akan ada kegiatan nanti. Semoga rencana Bu Yohan untuk monitoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Terima kasih banyak yang meluangkan waktunya mendengarkan terus kisah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Yohan. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi silahkan Ibu hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain kesempatan Bu. Segitu saja ya Bu Yohan. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Sri. Luar biasa. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu Sri, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan di coaching ini? Baik Pak, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yohan sesuai dengan kita menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi
rencana aksi saya dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya dari masalah tersebut, Pak. Oke Bu Sri, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Bu Yoni sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sesuai dengan kita. Dan Bu Sri sudah berkata kembali yang memberi pertanyaan sehingga Bu Yohan menemukan solusi dari kesalahan yang dan juga coaching juga tadi sudah. Nah, tanya untuk Bu Sri yang kita tutup yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan akan hasil melakukan coaching barusan dilakukan oleh Ibu. Kondisi yang ingin saya lakukan nanti, saya akan memahami lagi prosesnya. Jadi sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak, daripada. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu ya? Puji Tuhan Pak, baik. Baiklah Pak, di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak. Ya, baik Bu. Dan proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan Pak? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Ya. Yang pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih Pak, kompetensi mana nih yang Bapak kembangkan, yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Oke, nah sekarang kemudian indikator apa nih yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Bu. Baik, mungkin itu saja ya Pak pertanyaan dari saya untuk sebelumnya Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti Bapak melaksanakan coaching mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Amin. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, apa kabarnya? Selamat pagi, Pak, kabar baik. Ya, ngomong-ngomong, ada apa nih Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya kebetulan kemarin diberi tugas oleh kepala sekolah di bagian IT tentang teknologi, disuruh membuat sebuah program namanya program jurnal e-kurikulum. Kebetulan saya itu ditunjuk seperti itu karena untuk membantu teman-teman Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Menggaliang. Tetapi masalahnya Pak, di situ
banyak Bapak Ibu guru yang tidak mau melakukannya Pak, atau mensukseskan program tersebut, sehingga saya sangat kesulitan untuk membantu mereka di dalam melakukan program tersebut karena mereka merasa apatis terhadap teknologi gitu Pak. Oh ya Bu. Baik, saya tadi ada mendengar istilah apatis ya. Jadi program kurikulum yang mau dijalankan Ibu itu bagaimana ceritanya? Gimana kenapa Ibu bisa mengatakan apatis Bu? Begini Pak, jadi ketika saya akan melakukan IHT tentang program tersebut, ada Bapak dan Ibu guru itu yang sudah senior ya Pak, yang mohon maaf juga, dan yang sudah mau turun tugas, dia tidak mau mengikuti kegiatan program tersebut Pak, sehingga saya kesulitan untuk mengatasinya. Jadi Bapak dan Ibu guru itu tidak mau menginstal aplikasi, dia mengatakan bahwa terlalu ribet, dan cenderung mereka lebih suka itu yang manual menggunakan kertas. Jadi intinya bahwa Bapak dan Ibu itu tidak mau melakukan perubahan tentang teknologi Pak, begitu. Sehingga saya mengatakan bahwa walaupun itu sudah dinaung-naungkan oleh Pak Menteri tentang teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi guru-guru di situ tetap tidak mau melakukannya Pak, begitu Pak. Oh, baik Bu. Berarti kalau saya dapat tarik kesimpulan nih, tujuan pembicaraan kita kali ini pengennya Bu Sri ini ingin mensukseskan jurnal e-kurikulum untuk semua guru tanpa terkecuali, termasuk guru-guru yang sudah senior atau yang menjelang pengguna tugas. Akhirnya seperti itu ya. Apa kira-kira yang Ibu Sri bisa lakukan untuk mengatasi hal ini? Rencananya saya akan melakukan IHT ya Pak. Yang pertama itu tentang IT, dia ada IHT di situ, saya minta izin dulu terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan pendekatan persuasif atau bimbingan secara pribadi kepada Bapak atau Ibu guru di SMK 1 Bengkayang yang kurang mahir dalam IT, sehingga saya bisa memberikan layanan secara maksimal. Kemudian yang ketiga juga saya akan memberikan layanan hotline 24 jam gitu Pak ya, dengan memberikan nomor WA kepada Bapak dan Ibu, sehingga kapanpun mereka mau mengobrol atau menanyakan kepada saya siap membantu semaksimal mungkin selama saya bisa Pak, seperti itu. Luar biasa Bu. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau dari proses yang sudah berjalan saat ini, jurnal e-kurikulum yang Ibu mau laksanakan, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira masih di posisi skala berapa Bu? Tinggal sedikit lagi sih Pak mencapai 10, karena sudah dilakukan. Pertama adalah ada tambahan jam HT, kemudian yang kedua tadi saya sudah melakukan pendekatan persuasi kepada beliau-beliau atau Bapak Ibu guru yang sudah sempurna. Kemudian yang ketiga juga saya sudah melakukan layanan hotline 24 jam Pak. Oh, berarti kalau saya lihat mulai besok Ibu Sri mulai bekerja ini untuk melaksanakan aksinya. Besok mulai akan membuat layanan hotline untuk beliau-beliau ini. Kemudian seminggu lagi akan melakukan IHT. Kira-kira ada strategi lain selain strategi yang telah Ibu sampaikan? Tentunya yang saya nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah, supaya kepala sekolah bisa memberikan arahan kepada Bapak atau Ibu guru yang tidak mau mengikuti program tersebut ya Pak. Mungkin dengan kata-kata dari kepala sekolah itu lebih didengar daripada yang saya katakan Pak. Oke, berarti lagi mengenai secara umum di sekolah. Kemudian apa kira-kira yang membantu Ibu Sri melakukan komitmen tadi? Tentunya yang dalam mensukseskan program tersebut saya akan dibantu oleh
bisa lah Pak. Jadi ketika melakukan rencana aksi ke depannya. Oh seperti itu. Saya tidak sabar ingin melihat perkembangan aksi yang akan dilakukan Ibu. Coba bisa nggak kita jadwalkan untuk pertemuan selanjutnya? Sebenarnya coaching kita ini saya ingin mengetahui keberhasilan dari langkah yang Sri lakukan. Kira-kira bisa kita akan ketemu 1 minggu lagi ya kegiatan IHT selesai. Jadi nanti kita bisa melakukan lagi coaching agar bisa maksimal dan aksinya Pak. berarti lebih 1 mingguan lagi ya Bu. Kurang lebih 1 minggu lagi kita ngobrol lagi. Biasa Bu, sampai mampu buat aksi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan terutama pengolahan program. Terima kasih juga Bu atas pembicaraan hari ini. Jika ada salahnya dari saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Bu. Sampai jumpa. Selamat pagi Pak Ben. Pagi Bu. Tadi kita melakukan coaching ya Pak ya. Iya. Sebelum penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Observasi ini yang pertama, apa saja yang dilakukan melakukan coaching terkait indikator tercapaian diinginkan di coaching ini Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Ya. menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga Alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Pak Abed. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Pak Abed lakukan dengan Bu Sri sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Sri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan dan Pak Abed juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sri sehingga Bu Sri ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oh ya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti lakukan coaching lebih baik lagi Bu. Oke, nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan selamat pagi. Ya, pagi Bu. Ya.